dan saudariku, jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco Asmirudin CMF. Pada hari ini akan membawakan renungan yang didasarkan pada teks Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Para saudara dan saudariku, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang seekor ikan di tengah lautan yang bertanya kepada ibunya, di mana lautan itu? Mendengar pertanyaan itu, ibunya sangat terkejut, karena bagaimana mungkin anaknya yang sudah lama tinggal dalam lautan masih bertanya, di mana lautan itu? Dan ternyata memang anaknya itu tidak menyadari kalau ia sedang berada dalam lautan. Hal yang sama rupanya juga terjadi dengan orang-orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Mereka tidak menyadari bahwa kerajaan Allah itu sedang ada di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus sendiri yang sedang berbicara dengan mereka. Mendengar pertanyaan tersebut, Yesus pun menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Dengan ini, Yesus mau menegaskan bahwa pemahaman orang Yahudi tentang kerajaan Allah itu adalah salah total. Mereka memahami kerajaan Allah itu seperti kerajaan dunia lainnya yang bersifat politis. Saudara-saudaraku, sama seperti orang Farisi itu, kita juga seringkali berpikir bahwa kerajaan Allah itu jauh di luar sana. Padahal sebenarnya kerajaan Allah itu selalu ada dekat kita, yaitu Yesus yang selalu setia menjaga, melindungi, dan menyertai hidup kita. Tuhan selalu ada di depan kita. Dia juga selalu ada di belakang kita. Dia juga selalu ada di samping kiri dan kanan kita untuk menjaga kita dan untuk mencintai kita. Sehingga kalau kita masih bertanya di mana kerajaan Allah itu, kita sama kelirunya dengan orang-orang Farisi, dan juga sama bodohnya dengan ikan kecil yang bertanya di tengah lautan, di mana lautan itu. Sebagai orang Katolik, sesungguhnya kerajaan Allah itu tidak hanya ada di tengah kita, tetapi juga ada di dalam diri kita. Karena ketika kita dibaptis, kita sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalam diri. Jadi kerajaan Allah juga ada dalam diri kita, karena Roh Kristus ada dalam diri kita. Kerajaan Allah ada dalam pikiran-pikiran kita yang positif,
Kerajaan Allah ada dalam kata-kata kita yang penuh berkat, dan kerajaan Allah ada dalam perilaku-perilaku kita yang baik. Jadi kerajaan Allah tidak jauh di luar sana, tetapi ada dalam diri kita jika kita memiliki karakter-karakter Tuhan dalam diri kita, yaitu kasih, kebaikan, pengampunan, kesabaran, keramahan, dan lain-lain. Semoga hidup kita selalu menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah bagi orang lain.